Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizwan Hidayat, Sarjana Keperawatan Nurse, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 38, kelompok 3, nomor daftar hadir 29, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu, yang mana ini merupakan bagian tugas individu dari agenda 1 Latsar CPNS. Rincian presentasi pada kali ini, saya akan membahas topik bahasan penting. Yang pertama adalah pra-analisis, yang kedua analisis tepisan isu dengan metode APKL, analisis tepisan isu dengan metode USG, analisis isu dengan metode Fishbone, analisis isu dengan metode SWOT, dan yang terakhir adalah alternatif penyelesaian isu tersebut. Baiklah, yang pertama adalah pra-analisis. Pada tahapan ini, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan isu sesuai dengan tugas pokok perawat itu sendiri. Yang kedua adalah gambaran kondisi saat ini. Yang ketiga, analisis dampak jika isu tidak terselesaikan. Dan yang terakhir adalah menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Sehingga dari hal-hal itu, saya menemukan isu yang ada di ruang kerja saya, yaitu ruang ICU RSUD Banjarmasin, yang mana terdapat 4 isu yang saya temukan. Yang pertama adalah kurang optimalnya edukasi akan pentingnya penggunaan masker terhadap penggunaan pengunjung di ruang ICU RSUD Banjarmasin. Yang kedua, kurang optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan di ruang ICU RSUD Banjarmasin. Yang ketiga, kurang optimalnya penggunaan penanda risiko jatuh di ruang ICU RSUD Banjarmasin. Dan yang terakhir, kurang optimalnya penggunaan penanda PIN alergi pada pasien di ruang ICU RSUD Banjarmasin. Setelah isu tersebut ditemukan, saya melakukan analisis tepisan isu dengan metode APKL, di mana dengan metode APKL ini, saya akan membuat skala prioritas dari 1 sampai 4 dari isu tersebut, di mana didapatkan dari analisis adalah kurang optimalnya edukasi akan pentingnya penggunaan masker terhadap pengunjung di RSUD Banjarmasin mendapatkan skala prioritas 2. Yang kedua adalah kurang optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan di ruang ICU RSUD Banjarmasin mendapatkan skala prioritas 4. Yang ketiga, kurang optimalnya penggunaan penanda risiko jatuh di ruang ICU RSUD Banjarmasin mendapatkan skala prioritas 1. Dan yang terakhir adalah kurang optimalnya penggunaan penanda PIN alergi pada pasien di ruang ICU RSUD Banjarmasin mendapatkan skala prioritas 3. Selanjutnya, dari 4 isu tersebut, 3 isu teratas akan saya lanjutkan menggunakan analisis tepisan isu dengan metode USG, di mana didapatkan pada analisis tersebut adalah 3 prioritas. Yang pertama adalah kurang optimalnya penggunaan penanda risiko jatuh di ruang ICU RSUD Banjarmasin mendapatkan skor 14 dengan skala prioritas 1. Yang kedua, kurang optimalnya edukasi akan pentingnya penggunaan masker terhadap pengunjung di ruang ICU RSUD Banjarmasin dengan skor 11 mendapatkan skala prioritas 2. Dan yang terakhir adalah kurang optimalnya penggunaan penanda PIN alergi pada pasien di ruang ICU RSUD Banjarmasin dengan skor 9 mendapatkan skala prioritas 3. Setelah melakukan analisis tepisan, saya akan melanjutkan dengan analisis isu dengan menggunakan metode Fishbone, di mana metode Fishbone tersebut mempunyai 4 indikator. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua metode, yang ketiga manusia, dan yang keempat adalah materi. Yang dari manajemen, saya mengangkat tidak ada pemasangan penanda risiko jatuh di gelang identitas pasien. Yang kedua adalah sebagian bed tidak terpasang tanda papan risiko jatuh. Dari indikator metode,
didapatkan tidak terisinya form risiko jatuh pada rekam medik, tidak dilakukan asesmen ulang pada risiko jatuh, dan tidak terpasangnya penanda risiko jatuh. Dengan indikator yang ketiga adalah manusia. Sebagian petugas belum dapat mengidentifikasi risiko jatuh, dan yang kedua adalah belum maksimalnya penata-laksanaan manajemen risiko jatuh akibat beban kerja yang berat. Dan indikator yang terakhir adalah material, di mana pin penanda risiko jatuh itu sendiri tidak tersedia. Yang kedua, penanda papan risiko jatuh pada sebagian bed sudah tidak ada. Sehingga pada isu tersebut diangkatlah kurang optimalnya penata laksanaan manajemen risiko jatuh. Selanjutnya, analisis ISO dengan metode SWOT, di mana pada bagian strength didapatkan sudah tersedianya bed dengan pagar dan rem pengaman bed di tempat tidur. Selanjutnya, adanya perawat yang mengikuti seminar dan workshop keselamatan pasien, adanya perawat yang menjadi anggota PPI, dan yang terakhir adalah sebagian perawat sudah mengikuti sosialisasi dan pet shop tentang sasaran keselamatan pasien. Selanjutnya, pada bagian weakness didapatkan ruangan merupakan ruangan yang banyak menerima pasien pos operasi, sehingga untuk pengajian risiko jatuh sangat penting. Selanjutnya, masih belum optimalnya pemasangan penanda risiko jatuh. Pada bagian opportunity didapatkan meningkatkan kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh dan membangun kembali kesadaran dengan memasang tanda risiko jatuh jika terdapat risiko jatuh sedang atau tinggi. Dan yang terakhir adalah trust. Pasien pos operasi mempunyai risiko tinggi untuk kejadian jatuh dan ada tuntutan tinggi dari masyarakat untuk pelayanan yang lebih profesional. Selanjutnya adalah alternatif penyelesaian isu, di mana isunya adalah kurang optimalnya penata laksanaan manajemen risiko jatuh dengan penyebab belum tersedianya pen risiko jatuh, kurangnya papan penanda pada bed pasien, serta kesadaran petugas terhadap manajemen risiko jatuh, di mana alternatifnya adalah melakukan optimalisasi terhadap penata laksanaan manajemen risiko jatuh dengan 4 kegiatan. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan dan melakukan konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, melakukan koordinasi internal dengan pihak terkait tentang PIN dan penanda bed risiko jatuh. Yang ketiga, melakukan sosialisasi terhadap petugas terkait manajemen risiko jatuh. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi hasil kegiatan tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.